Kotim tolong nanti yang berdiri-berdiri di samping itu nggak kelihatan lagi setelah mulai ya. Yang terpantau kamera. Mohon yang di dalam semua handphone silent. Termasuk yang di Kotim juga karena suaranya di-on-kan dari sini. Mohon semua telepon genggam semuanya dalam posisi silent. Yang duduk di samping kelihatan kaki berselonjor itu yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri calon tolong tidak duduk di situ, Bapak. Yang duduk bersender di tembok. Yang duduk bersender di tembok di Kotim tolong jangan di situ. Tuh di bagian situ, bagian kiri wakil. Yang kiri wakil itu ada yang bersender di tembok tuh. Siapa tuh? Depan. Di depan. Yang duduk di kursi. Dekat gorden. Di depan. Nah itu tuh. Maju lagi. Nah itu siapa tuh, Pak? Enggak, orang maksud saya. Orang yang duduk di situ kakinya kelihatan dari sini. Astaga. Bukan. Yus di samping kiri Bu Yus. Orang yang duduk di samping kiri itu siapa? Ya, yang itu. Itu siapa? Maksud saya jangan di situ karena kakinya kelihatan dari layar. Oh, itu posisi U ya. Oke, paham. Posisi U. Oke, makasih. Rohaniwan bisa geser satu kursi Pak, biar masuk ke frame kamera. Rohaniwan masuk ke dalam Pak, satu kursi yang berikutnya. Supaya masuk di kamera gitu, biar kelihatan dari sini. Geser ke situ. Ya, di sebelah Bapak, sebelah kiri Pak. Satu kursi aja, geser satu kursi aja. Iya. Nah, biar kelihatan dari sini, Pak. Nanti kepotong badannya. Oke, persiapan ya, 3 menit dari sekarang. Bapak Ibu yang di Kota Waringin Timur dan juga semua partisipan yang ada mengikuti di ruang Zoom, mohon tidak menyalakan audio atau kami kunci dari sini, hanya Kotim yang kami buka. Terima kasih.
Ada? Ada di sini. Mohon perhatian, Gubernur Kalimantan Tengah tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, bajuramin kasaruga, basengat kajubata. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran,
beserta Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Nyonya Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran. Yang kami hormati, bergabung melalui virtual Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, para asisten Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota se-Kalimantan Tengah, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta instansi vertikal, Bapak Haji Supian Hadi SIKOM, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Mukri SHMM, Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Forum Koordinasi Kabupaten Kota Waringin Timur, beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kami pula menyapa calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Haji Halikinor SHMM dan Ibu Irawati SPD. Hari ini merupakan momen yang sangat spesial bagi beliau berdua dan tentunya pemenang pilkada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini diharapkan mampu membawa aspirasi masyarakatnya untuk menuju Kalteng yang semakin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Kita aplaus yang meriah untuk mengawali momen yang spesial ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur serta pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Waringin Timur hari ini Jumat 26 Februari tahun 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Mohon izin, hadirin disilahkan duduk kembali.
Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.62 mendatar 371 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Tengah. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Tengah. Ke-1, mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud Diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 tahun. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari tahun 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2 sampai dengan 16. 17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palangkaraya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum Haji Heru Cahyono, cap ditanda tangani. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.62 mendatar 371 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020
di kabupaten pada Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Kalimantan Tengah. Nama: Haji Halikinur SH MM. Jabatan: Bupati Kota Waringin Timur. Irawati SPD. Jabatan: Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Umum Haji Heru Cahyono. Cap ditanda tangani. Selesai. Persiapan pelantikan. Dimohon kepada Bapak Haji Halikinur SHMM dan Ibu Irawati SPD menuju tempat pelantikan. Rohaniwan mengambil tempat. Mohon dengan hormat Gubernur Kalimantan Tengah berkenan menuju tempat pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara Haji Halikinur SH MM dan saudara-saudari Irawati SPD bersedia diambil sumpah? Siap, bersedia. Menurut agama apa? Agama Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemajuan, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Kota Waringin Timur, sebagai Wakil Bupati Kota Waringin Timur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara Sumpah Jabatan. Jalan. Yang pertama, kami persilahkan Bapak Haji Halikinor SH.MM. Selanjutnya, Ibu Irawati SPD. Selanjutnya, Rohaniwan. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan penandatanganan fakta integritas. Yang pertama dipersilahkan Bapak Haji Halikinor SH.MM. Selanjutnya Ibu Irawati SPD. Penandatanganan selanjutnya dengan hormat Gubernur Kalimantan Tengah. Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur disilahkan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021. Saya Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Halikinor SH.MM sebagai Bupati Kota Waringin Timur dan Saudara Irawati SPD sebagai Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.62 mendatar 371 tahun 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran. Pelantikan telah selesai. Dengan hormat Gubernur Kalimantan Tengah disilahkan kembali ke tempat semula.
Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur disilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Kota Waringin Timur. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan Mars PKK. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah dan pembacaan surat keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK nomor .201 garing Kep garing PKK Prop garing 2 Romawi garing 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Nyonya Dr. Randa Marta Ujai sebagai pelaksana tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur. Kedua, mengangkat Nyonya Hajah Hairiah Halikinur AMK sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 25 Februari 2021. Ketua Nyonya Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran, cap ditandatangani.
Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Pembina TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. 2 dan 3, 4 yang bersangkutan. Selesai. Dewan Kerajinan Nasional, National Craft Council of Indonesia, Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, nomor 06 Dekranasda Mendatar KTG SK 2 Romawi 2021 tentang pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur periode tahun 2021-2024. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur periode tahun 2021-2024. Kedua, mengangkat Nyonya Hajah Khairiah Halikinur AMK sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur periode tahun 2021-2024. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 26 Februari 2021, Ketua Nyonya Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Ketua Umum Dekranasda di Jakarta. 2. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. 3. Bupati Kota Waringin Timur di Sampit. 4. Yang bersangkutan. Terima kasih. Persiapan pelantikan. Nyonya Hajah Khairiah Halikinur AMK disilahkan menuju tempat pelantikan. Dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Nyonya Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran, menuju tempat pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Waringin Timur oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2020, saya, selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, dengan resmi melantik Nyonya Hajah Khairiah Halikinur AMK sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Waringin Timur. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah nomor 01 garis miring Kep garis miring PKK Prof garis miring 2 Romawi garis miring 2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan masa bakti 2021 hingga 2024. Dan keputusan surat keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 07 garis miring Dekranasda KTG garis miring SK garis miring 2 Romawi garis miring 2021 tanggal 26 Februari 2021. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu dalam menyukseskan pembangunan. Tanda tangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah. Persiapan penandatangan naskah pelantikan. Dengan hormat Bupati Kota Waringin Timur menuju meja penandatanganan. Penandatanganan yang pertama oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Bupati Kota Waringin Timur. Penandatanganan selesai, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah disilahkan kembali ke tempat semula. Bupati Kota Waringin Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur disilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, terlebih dahulu marilah kita simak bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Nyonya Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur, Kepala yang hadir di sini yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat, yang saya hormati Kepala SOPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kepala SOPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang saya sayangi ibu-ibu anggota tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah serta PKK Kota Waringin Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita dapat berkumpul alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur serta Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Waringin Timur. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini secara pribadi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Halikin Nur dan Ibu Irawati sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur terpilih yang telah dilantik oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah pada hari ini. Demikian juga ucapan selamat saya sampaikan juga kepada Ibu Hairiah Halikin Nur selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur serta Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Waringin Timur yang baru saja dilantik. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin merupakan konsekuensi logis atas dilantiknya Bupati Kota Waringin Timur. Dan tentunya hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Mendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK. Bapak Ibu sekalian, gerakan PKK tentunya mempunyai tugas yang sangat mulia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan tentunya untuk pemberdayaan masyarakat. Para pimpinan dan anggota tim penggerak PKK maupun kadernya adalah relawan yang bekerja tanpa pamrih. Dan di sini kami ingin menggarisbawahi bahwa sebagai gerakan masyarakat PKK tentunya tidak berpolitik praktis. Meskipun demikian, segenap jajaran tim penggerak PKK sepatutnya memahami perkembangan politik dalam negeri tanpa harus terlibat langsung dalam politik praktis. Hadirin yang berbahagia, 10 program pokok PKK yang pada hakikatnya juga harus selaras tentunya dengan program dan program pemerintah dan tentunya pemerintah daerah. Dan berkaitan dengan hal itu, Bapak Ibu sekalian, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, PKK juga hendaknya bisa menjadi mitra pemerintah untuk turut serta mengambil peran kita bersama-sama memerangi COVID-19 dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 4M, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menghindari kerumunan. Dan saya harapkan nantinya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur juga bisa mensosialisasikan 4M ini hingga ke pelosok desa melalui kader PKK-nya. Dan juga yang sekarang menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah bagaimana kita menurunkan angka stunting di Kalimantan Tengah ini. Salah satu caranya adalah tentunya dengan merevitalisasi posyandu. Dan hal ini tentunya tim penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Timur, Ibu Halikin Nur, sangat butuh support dari Bapak Bupati dan tentunya Ibu Wakil Bupati agar hal tersebut bisa terlaksana. Apa itu merevitalisasi posyandu? Yaitu adalah dengan kembali Pak, kita mengaktifkan posyandu. Karena posyandu ini sangat penting. Di posyandu ini adalah pelayanan kesehatan masyarakat yang terdekat, sangat dekat dengan masyarakat. Di sini pemantauan tumbuh kembang anak kita bisa lihat. Di sini juga imunisasi juga diberikan secara gratis, maka dari itu hal ini sangat penting untuk kita kembali mengaktifkan posyandu hingga ke desa-desa. Dan apabila Ibu Ketua nanti
mengaktifkan kembali posyandu, dan nantinya mungkin ada anak yang kondisinya sudah sangat gawat, silahkan untuk difasilitasi ke jenjang pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, misalnya di rumah sakit kabupaten. Jika di kabupaten ini tidak bisa ditangani, silahkan untuk segera dirujuk di rumah sakit provinsi. Dan jika orang tua dari anak tersebut barangkali tidak mampu untuk membiayai anak tersebut, kami dari provinsi akan senantiasa akan bersedia untuk memfasilitasi biaya anak tersebut, anak yang stunting tersebut hingga sembuh. Karena dari petunjuk dan arahan dari Bapak Gubernur adalah kita sebagai pemerintah daerah tidak boleh yang namanya menolak pasien miskin. Maka dari itu jika nanti terdapat anak yang stunting yang barangkali kondisinya sudah tidak bisa ditangani di kabupaten, di daerah Kota Waringin Timur, silahkan Bapak Bupati dan Ibu dirujuk ke di Rumah Sakit Dori Silvanus. Dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dilantiknya Ketua Dekranasda pada pagi hari ini, Dekranasda saya terangkan kembali merupakan wadah berhimpunnya segenap pemangku kepentingan seni kerajinan dan industri yang berfungsi sebagai pembina seni kerajinan sebagai warisan budaya dengan nilai cita rasa dan perwujudan keanekaragaman etnik yang ada di tanah air, serta memberikan kesempatan berusaha dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat melalui kerajinan. Di sini pula di tengah pandemi COVID-19 ada agenda yang sangat penting, Ibu Ketua, yaitu bagaimana kita recovery ekonomi, membangkitkan kembali ekonomi dari para pengrajin di Provinsi Kalimantan Tengah. Barangkali kita bisa membantu, selain karena Dekranasda ini tidak bisa memberikan bantuan melalui uang, menjembatani para pengrajin ini untuk bagaimana mereka memperoleh permodalan. Kita bisa menjembatani mereka untuk ke Bank Kalteng atau bank-bank BUMN yang menyediakan fasilitas untuk permodalan bagi para pengrajin. Yang kedua yang sedang menjadi agenda dari Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah adalah bagaimana mendorong para pengrajin ini untuk kita bantu support pemasaran melalui digital. Kita buatkan website, kita ikutkan mereka di platform e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, supaya jangkauan dari pemasaran kerajinan Kalimantan Tengah ini tidak hanya di area Kalimantan Tengah saja, namun bisa juga luas nanti se-Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan karena ini digital bisa juga dilihat oleh pasar internasional. Dan juga karena kita bermitra juga dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan juga UMKM, barangkali bisa dibantu juga untuk mencarikan buyer, pembeli, supaya pengrajin ini juga terus bagaimana bisa berproduksi begitu. Dan yang tak kalah penting adalah tentunya untuk Ibu Ketua nanti gak boleh bosan ya Bu ya, untuk terus keliling membina para pengrajin kita di seluruh Kabupaten Kota Waringin Timur nanti untuk mengenai ini Bu, sekarang kita sedang mendorong adanya HAKI, yaitu hak kekayaan intelektual, dengan mematenkan produk-produk mereka, lalu dengan juga ini Bu, sertifikasi halal, karena hal itu sangat penting untuk meningkatkan value, nilai dari produk kerajinan tersebut. Baik, demikian, dan saya harap juga nantinya untuk Ibu Ketua senantiasa bekerja dengan semangat relawan tanpa pamrih, dan juga untuk Ibu jangan pernah lelah untuk menimba ilmu, karena perkembangan ilmu teknologi pada dewasa ini menuntut kita untuk selalu menyesuaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, dan saya harapkan untuk tetap kita senantiasa menggali sebesar-besarnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan ketahanan keluarga khususnya selama pandemi ini sedang berlangsung, dan saya harapkan semoga kita semua dapat mampu melewati masa-masa sulit selama pandemi ini dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita terapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, berikut kita simak bersama sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingun latai, salam sejud kerana melempang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah dan Ibu Yulistro Ibu Jahari Sugianto Sabran. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Kotoran Timur, serta Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Kotoran Timur, yang saya hormati PH Bupati Kotoran Timur sekaligus penjabat Sekretaris Daerah Kotoran Timur, yang saya hormati Bapak Haji Supian Hadi, Sekom, ME, yang saya hormati Bupati Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Mukri, SH-MM, yang saya hormati Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Tengah, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, secara khususnya untuk Kabupaten Kotoran Timur. Yang saya hormati Ketua KPU dan perwakilan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotoran Timur. Yang saya hormati seluruh jajaran Kepala Badan, Dinas Satuan Kerja, perangkat daerah dan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati seluruh jajaran Kepala Badan Dinas Satuan Kerja, perangkat daerah Kabupaten Kotoran Timur. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam satu momentum penting bersejarah bagi pembangunan Kabupaten Kotoran Timur, yakni pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotoran Timur, serta pelantikan Ketua TPPKK Kabupaten Kotoran Timur dan pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Kotoran Timur dalam keadaan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kotoran Timur dan saudari Ketua Tim PKK Kabupaten Kotoran Timur yang juga baru dilantik sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kotoran Timur. Teriring harapan semoga dan semangat gotong royong kegiatan pembangunan di Kotoran Timur dapat semakin baik untuk menuju Kalimantan Tengah yang lebih berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis. Saya juga mengucapkan terima kasih yang penghargaannya setinggi-tingginya kepada mantan Bupati dan Wakil Bupati Kotoran Timur periode 2016-2021, Saudara Haji Supian Hadi, SSKOM, ME, dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Mukri, SHMM, atas dedikasi selama ini kepada Kalimantan Tengah dan khususnya Kabupaten Kotoran Timur. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan baik ini saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama untuk
membangun Kalimantan Tengah dan Kota Timur ke depannya dan kabupaten kota Kalimantan Tengah. Saya ingin Bupati baru dilantik Kabupaten Timur segera melaksanakan visi dan misi. Itu tidak berbeda dengan visi dan misi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota Kalimantan Tengah. Kami sudah berjalan ke seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Yaitu Kalimantan Tengah ini ada 13 kabupaten, 1 kota, 1 provinsi. Dan ada 136 kecamatan, 138 kelurahan, 1434 desa. Harapan saya selaku gubernur kepada bupati yang dilantik dan wakil bupati dilantik, jangan penuh jenuh, segera bekerja keras untuk membangun Kota Timur lebih baik dan sejahtera masyarakatnya. Lebih banyak ke lapangan melihat masyarakatnya dan melihat infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Harapan saya juga kepada Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah yaitu sama, yaitu mengenai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, karena visi misi ini ya itu juga. Ketika kita bertarung dalam pilkada, itu juga pasti tidak lepas dari infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah. Perlu saya ingatkan, kita juga dalam masa pandemi COVID-19 ataupun virus corona, yaitu 1 tahun lebih, hampir 1 tahun, nanti masuk di bulan Maret, nanti sudah 1 tahun kita penanganan masalah COVID. Saya minta kepada Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah dan khususnya Bupati dan Wakil Bupati Kota Timur yang baru dilantik, supaya tidak pernah jenuh, turun ke masyarakat, edukasi masyarakat, sosialisasi, termasuk Forkopimda Kabupaten Kota Timur, supaya bersama-sama. Apa kekurangan penanganan COVID yang selama ini yang sudah lalai kita laksanakan, kita edukasi kembali. Kita tahu, kita juga keuangan pemerintah provinsi baik pun kabupaten kota Kalimantan Tengah, dari anggaran APBD itu banyak sekali anggaran kita yang kurang, banyak sekali kita mulai refocusing anggaran kalau nggak salah 8% dari dana APBD. Nah, harapan saya selaku gubernur, kita jangan lengah, jangan teledor keselamatan dan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Bupati yang baru dilantik dan Wakil Bupati baru dilantik, supaya lebih diutamakan keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah. Yang lain, saya mengingatkan juga bahwa masalah stunting tadi baru disinggung oleh Ketua Tim PKK Provinsi Kalimantan Tengah. Ini sangat serius. Saya minta penanganan pernikahan secara dini, edukasi terus, sosialisasi terus melewati tim PKK penggerak, baik pun PKK Provinsi, Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Stunting ini harus kita lawan, kita hilangkan dari Kalimantan Tengah. Bagaimana tidak ada lagi stunting ke depan? Karena inilah yang membuat generasi Kalimantan Tengah ke depan tidak bisa berkompetisi, tidak bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Karena stunting itu kecerdasan, kepintaran itu berkurang dan mereka nanti anak-anak Kalimantan Tengah menjadi minder. Untuk itu kepada para bupati, wali kota Kalimantan Tengah, khususnya Bupati Kota Timur dan Wakil Bupati Kota Timur baru dilantik, disiapkan anggaran yang memadai untuk bagaimana menghilangkan stunting di Kabupaten Timur, termasuk di Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Ini harus kita anggarkan yang memadai, karena sangat pentingnya regenerasi pemuda-pemudi Kalimantan Tengah ke depannya. Saya juga ingin menyampaikan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa mudah-mudahan di tahun 2021 ini tidak ada karhutlah di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan terjadi cuma siklus 4 tahun 5 tahun sekali. Kita tahu bahwa pada tahun 2020 sampai 2021 di bulan Februari ini kita tahu bersama bahwa intensitas hujan, curah hujan sangat tinggi. Bahkan saudara tua kita Provinsi Kalimantan Selatan itu dilanda banjir besar. Kita melihat baik pun secara langsung, saya melihat para bupati, wali kota dan masyarakat Kalimantan Tengah berbondong-bondong memberikan bantuan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kepedulian para bupati, wali kota dan masyarakat terhadap saudara tua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu menjadi pembelajaran kita bersama supaya
pemerintah provinsi Kabupaten Kota Kalimantan Tengah harus siap menghadapi apapun keadaan yang terjadi apabila ada bencana alam di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, yang lain dampak dari pandemi ini, harapan saya dampak dari pandemi ini tentu berdampak luas, baik pun dampak terhadap perekonomian masyarakat, terhadap perekonomian secara nasional, bahkan juga pendapatan negara, pendapatan daerah, kabupaten kota termasuk PAD kita pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, untuk itu kita harus bekerja keras bagaimana COVID kita kendalikan, ekonomi tetap berjalan seperti biasa. Memang Bupati Wali Kota termasuk gubernurnya harus bekerja keras untuk bagaimana meningkatkan PAD supaya COVID dikendalikan, ekonomi berjalan seperti biasa. Dan juga saya mengingatkan, saya sudah berjalan tadi ke Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Kami sekarang berada di daerah barat, tapi kami menginginkan nanti kami juga akan berkunjung ke daerah Das Berito. Nanti sekitar 1 minggu saya ke tempat Pak Nedlansa, juga ke Bartim, ke tempat Pak Ampera, terus ke tempat Pak Edi Raya, ke Berito, ke Murung Raya. Nanti hasil dari kunjungan itulah kami akan mengambil keputusan. Infrastruktur strategis yang milik provinsi akan kami urus, kami tuntaskan periode kedua masa jabatan kami nantinya. Kami anggarkan di tahun 2022. Maka untuk itu di dalam kunjungan kami, harapan kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah, selaku perwakilan pemerintah daerah, pemerintah pusat di daerah, saya minta ketika kunjungan kami para bupati dan wakil bupati berada di tempat supaya kita bisa komunikasi, koordinasi baik pembangunan jalan provinsi ataupun jalan strategis kabupaten. Termasuk jalan-jalan, ada beberapa jalan di Kalimantan Tengah akan kami usahakan untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah kita ke depannya, termasuk alur sungai Kapuas Murung, habis itu Muara Kumai di Kabupaten Kotoringin Barat, Muara Teluk Sampit di Kabupaten Kotoringin Timur. Itu akan kita bagaimana menjadi sumber PAD kita ke depannya dalam waktu jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendek ini kita segera mengambil langkah-langkah. Termasuk di daerah Bartim, jalan Pertamina, Pertamina ini segera kita lakukan untuk menjadi sumber PAD kita ke depannya. Untuk itu harapan saya kita lebih banyak koordinasi, baik pun dengan forum koordinasi pimpinan provinsi dan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Nah, pesan saya yang lain tentu sebagai selaku pimpinan gubernur baik pun Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah, saya melihat secara langsung banyak sekali orang-orang lansia, anak yatim piatu, janda-janda miskin yang wajib kita bantu melewati kebijakan kita. Untuk itu harapan saya disiapkan anggaran-anggaran. Bapak Ibu, para Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah, saya mengingatkan kembali, itulah kewajiban kita untuk mengurus masyarakat yang miskin dan tidak mampu. Dari mana dasar kita itu di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pasal, kalau nggak salah pasal 34 Undang-Undang Dasar ayat berapa itu silakan dibaca, rujukan kita bahwa fakir miskin, orang-orang telantar itu dipelihara oleh negara. Harapan saya kita harus peduli dengan masyarakat miskin, orang-orang jompo, banyak-banyaklah beramal dan sedekah. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu bersedekah, para bupatinya, wali kotanya, gubernurnya tambah sehat, bisa bekerja keras, ada bala menolak bala. Nah, terus rezekinya banyak berbagi kepada masyarakat. Harapan saya selaku gubernur, bekerjalah dan tulus dengan ikhlas. Pak Lukinur, sekali lagi saya mengucapkan selamat, bekerja keras. Nanti saya akan kunjungan ke daerah Bapak. Minggu depan saya akan merapat ke Kabupaten Surian, melihat jalan provinsi dari Bangkalan ke Teluk Sigintung. Habis itu saya kunjungan ke tempat Pak Lukinur, melihat pembangunan di daerah Semuda dan melihat pelabuhan. Harapan saya Pak Lukinur ada di tempat dan Ibu Wakil Bupati kita bisa berbicara, dan Pak Lukinur juga harapan saya dan Wakil Bupati Kotorin Timur supaya koordinasi juga dengan tetap koordinasi membina hubungan ke Bupati, mantan Bupati itu Bapak Supian Hadi, supaya
arah mana dulu pembangunan beliau. Jadi supaya yang baik dilanjutkan, yang dianggap meragukan ya silahkan dipotong langsung, tidak jadi masalah. Tapi yang baik harus dilanjutkan. Nah, harapan saya nanti Pak Ahli Kenur dengan Bupati Surian bisa koordinasi masalah penanganan di ujung Pandaran. Karena saya mendengar masalah tambang ini sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat kalau nggak salah Menteri SDM ada mengeluarkan izin tambang di ujung Pandaran sebanyak 25.000 hektar. Ini pasti saya tolak. Karena saya ingin ujung Pandaran itu menjadi objek wisata kita nanti ke depannya. Jadi bersama-sama kita tolak. Tapi selaku gubernur saya akan menyurat secara resmi ke Menteri SDM dan satu tembusan ke Bapak Presiden Republik Indonesia termasuk BKPM. Kenapa ini penting, Pak? Kalau saya mau mengeluarkan izin di ujung Pandaran, kenapa tidak saya waktu jadi gubernur kemarin orang meminta? Ini kita tolak bersama, karena saya ingin kita bahu membahu, Pak. Oke, Pak Bupati, para Bupati, Wali Kota Kalimantan Tengah, perizinan ditarik ke pusat tidak jadi masalah. Tapi ketika mereka menempatkan wajib koordinasi kita menjaga lingkungan. Ini kan paling-paling kepentingan sekelompok orang, pengusaha, kita tolak bersama. Nah, yang lain saran saya juga kepada Bupati yang baru dilantik, Wakil Bupati, dan juga kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Timur, selaku Gubernur Kalimantan Tengah, saya meminta ada pendekatan kepada organisasi-organisasi, termasuk organisasi Dayak yang ada di Kabupaten Kota Timur. Harapan saya selaku gubernur ketika kita mengembangkan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah, supaya tidak ada lagi demo-demo ketika acara-acara adat, apakah semuanya itu tidak ada lagi membawa mandau. Ini menjadi presiden buruk dan penerima buruk bagi Kalimantan Tengah. Ketika kita mau meningkatkan pariwisata kita, orang pasti akan berpikir Kalimantan Tengah pasti kurang nyaman, kurang aman. Kita perbaiki bagaimanapun pariwisata kita, ya orang berkunjung akan takut. Harapan saya, Pak, Bupati, Wali Kota Kalimantan Tengah, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, forum koordinasinya TNI dan Polri dan organisasi-organisasi yang lain. Kalau kita ingin meningkatkan destinasi wisata kita, memperbaiki secara total, kita punya keunggulan di Kalimantan Tengah. Kita cuma berpikiran bahwa penduduk Pulau Jawa itu ada 180 juta jiwa, Pak. Mungkin lebih. Ini kan pasar pariwisata kita, pasar kerajinan kita. Bagaimana orang di DKI Jakarta, Jawa Barat, habis itu Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mau ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ada pintu gerbang, Bandara Cilikriwut, Bandara Hasan Sambit, Bandara Iskandar Panglanbun. Ini kita ajukan runway-nya. Ini perlu kita rapat Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah. Tidak virtual, nanti kita rapat setelah saya kunjungan kita akan mengadakan rapat. Kita membuka pintu gerbang kita untuk pariwisata. Tapi salah satu sisi budaya kita yang dikatakan budaya membawa mandau itu tidak perlu lagi ke depan. Kita harus dengan senyum. Saya selalu mengajak itu, kenapa? Supaya orang datang Kalimantan itu tidak ragu, Pak. Karena kita mau mencari sumber-sumber PAD yang lain. Kalimantan Tengah sangat luar biasa, kita bisa berhubungan dengan Bali. Contoh, Kotorin Timur dan Kabupaten Turin Barat, itu kalau runway-nya nanti diperpanjang menjadi 3.000 meter, 3 kilo. Itu bisa Garuda langsung yang mendarat, bisa kita MOU dengan Bali, dengan Pulau Jawa, Provinsi DKI kita langsung MOU. Contoh, kita dalam waktu dekat ini salah satu kemarin kita berbicara dengan Kementerian Pertanian dan Peternakan, kita menjadi salah satu penyiap daging sapi untuk DKI. Kemarin Pak Mentan itu meminta 10.000 ekor dari Kalimantan Tengah. Nah, ini kita siap, Pak. Ini salah satu sumber ekonomi masyarakat dan sumber PAD kita juga.
Ini harus kita kembangkan terus. Terus ada Undang Pename yang sekarang di Sukamara. Ini harus, kenapa saya kunjungan ke situ melihat udangnya. Terus ini proyek dari Kementerian KKP. Ini penting untuk sumber masyarakat di masa jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tentu nanti ada pelabuhannya, hilirisasinya ada, pelabuhan sudah ada, infrastrukturnya kita urus. Nah, harapan saya Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah ini harus melakukan terobosan-terobosan. Contoh di sapi juga kita bagus. Kita kemarin orang meragukan untuk menyiapkan 10.000 ekor sapi. Karena Pak Mentan itu mengatakan Indonesia itu butuh kekurangan sapi sekitar 1.200.000 ekor, Pak. Siapa tahu 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan Kalimantan Tengah bisa menyumbang 1/4-nya dari 1.200.000 kebutuhan dari kekurangan sapi yang secara nasional. Nah, ini kita buktikan sehingga nanti kita menjadi pengekspor sapi antara provinsi. Harapan saya selaku gubernur. Nah, belum lagi proyek food estate yang sedang berjalan. Nah, harapan saya Bupati Kapuas, Pak Ben Brohim, mari bekerja sama, mari kembangkan. Mari kita bekerja keras. Dengan semangat kerja keras, etos kerja keras, dengan disiplin, mencintai pertanian. Sosialisasikan kepada masyarakat terus menerus. Langkah-langkah itu kita ambil. Ini jadi PR kita bersama masalah food estate. Silakan Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah mengirim para kadis pertanian, peternakannya ke areal food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Silakan, Pak. Udah bandeng, ikan bandeng ada di Surian, ada di daerah Pulang Pisau, daerah Pak Edi Pertowo, bupatinya. Silahkan dilihat sana, Pak. Kita sama-sama belajar. Kita cek. Nanti Kadis Perikanan kita ingin melihat di daerah Sukamara, Undang Pename bagaimana sistemnya untuk masyarakat per kelompoknya berapa, dibutuhkan berapa untuk membangun. Nah, ini kita pelajarin bersama, Pak. Kita harus mengembangkan selain dana pusat, ya dana provinsi dan dana daerah juga. Kemarin saya kunjungi. Oh, Pak Bupati, oke. Saya bantu jalan 2022 sebesar 70 miliar. Karena saya melihat memang ekonominya ada ran sapi, ada Undang Pename, listrik saya bantu. Nah, termasuk daerah-daerah lain sama. Itu keinginan saya selaku gubernur Kalimantan Tengah, ingin kita bersama. Karena itu juga visi misi bapak-bapak. Nah, sekali lagi saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak sekalian, dan juga saya berpesan kepada Bupati, Wali Kota, jangan pernah jenuh perang terhadap narkoba, terus berlanjut, dan tidak usah ada keraguan. Anggaran disiapkan untuk pihak kepolisian dan pihak BNN Kabupaten. Saya juga untuk provinsi kami siap untuk menyiapkan. Narkoba ini tidak boleh kita perangi, ini harus kita perangi bersama dengan TNI dan Polri. Kapan perlu kalau sudah menjadi kita bentuk satgas gabungan untuk mengejar bandar-bandar narkoba yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya tidak ingin Kalimantan Tengah ini jadi sarang para bandar. Kita ada TNI, ada Polri secara hukum. Tapi kalau memang butuh dibentuk satgas, kita bentuk satgas untuk mengejar para bandar yang ada di Kalimantan Tengah. Masalah anggaran, Pak Bupati, tidak masalah dari pemerintah provinsi sendiri untuk menangani perang terhadap para bandar narkoba. Karena narkoba ini merusak generasi muda kita. Ini terus berlanjut. Nah, pesan saya kepada Bupati Kota Timur juga, karena di Kabupaten Kota Timur pernah terjadi konflik etnis, ini dijaga. Banyak-banyak koordinasi supaya tidak ada isu-isu yang berkembang dan tidak yang kita takut hangat politik bermain, apakah pusat, apakah daerah, ini dijadikan isu-isu yang kurang nyaman. Saya minta Pak Bupati ini dengan organisasi Dayak yang ada di Dayak, organisasi lain yang ada di sana, ya bisa silaturahim dengan mereka supaya daerah kita ini jadi nyaman, Pak. Jadi tujuan investasi, para investor merasa nyaman, terus tujuan pariwisata sehingga nyaman, sehingga ya PAD kita naik, ekonomi masyarakat menjadi kuat, arahnya nanti kesejahteraan, Pak.
Tapi kalau kita tidak bisa menjaga ini, keamanan dan kenyamanan ini Pak, orang hengkang dari Kalimantan Tengah. Satu contoh, proyek Port Estate, kita masih kurang orang dari daerah Kapuas. Mudah-mudahan Pak Ben nanti dengan saya bisa menangani kekurangan orang tersebut. Ini perlu bekerja sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, beberapa hal itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para forum koordinasi pimpinan daerah, baik pun provinsi, kabupaten, kota se-Kalimantan Tengah, atas kehadirannya dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, Covid ini segera berlalu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dari permukaan bumi ini, supaya kita bisa fokus bekerja membangun yang lebih baik. Karena Covid ini kita terganggu semuanya. Secara mudah-mudahan juga kita juga harus bekerja ikhlas tulus kepada negara dan bangsa, khususnya kepada Kalimantan Tengah dan masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya acara ini dengan baik, hikmat dan juga lancar. Marilah kita wujudkan dengan doa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Taufik Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur selalu kami panjatkan dalam setiap kesempatan memuji-Mu ya Allah. Hanya padamulah kami menyembah, dan hanya padamulah ya Allah kami mohon pertolongan dan permintaan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada hadirin yang hadir pada hari ini ya Allah, dalam rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Semoga acara ini selalu dalam naungan rahmat dan maghfirah-Mu. Ya Allah, ya Malikul Mulki, berkahilah dan ridhoilah ya Allah. Pada hari ini kami dapat melaksanakan pelantikan dan menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Kami sadar ya Allah bahwa jabatan yang Engkau amanahkan kepada kami adalah titipan yang harus kami pertanggungjawabkan, dan pada saatnya nanti pula akan Engkau ambil kembali ya Allah. Karena itulah ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sehingga bermanfaat bagi semua warga dan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur khususnya. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa ya Allah untuk mengemban tugas-tugas mulia, dan berikanlah pula kekuatan iman untuk menghindari segala macam cobaan dan rayuan yang dapat membutakan mata hati kami. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan dan kesalahan dalam diri kami. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dan dapat dari segala kesalahan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha Pemberi petunjuk.
Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berikanlah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirah kehidupan kami dengan kebajikan dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu ya Allah. Dan kabulkanlah segala permintaan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur serta pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon izin di penghujung acara ini untuk mengabadikan momen yang istimewa ini, marilah kita berfoto bersama secara virtual. Untuk itu kami silahkan Bupati Kota Waringin Timur beserta istri dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur beserta suami untuk dapat berdiri di tempat saja. Dan juga mohon izin berkenan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah untuk berdiri di tempat. Kami persilahkan juga kepada tim IT dari Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mengabadikan momen yang berbahagia ini. Kita berfoto bersama-sama secara virtual. Kita hitung bersama. Sudah siap? 1, 2, 3. Cukup? Baik, terima kasih. Kita aplaus yang meriah untuk prosesi pelantikan ini. Kami akhiri perjumpaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.